Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Widya Kurnia, saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Baiklah, di dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Ada beberapa pendapat mengenai tentang pengertian industrialisasi. Yang pertama, menurut Faisal Basri, menyatakan bahwa dalam arti luas, industrialisasi dipahami sebagai suatu proses yang menuju masyarakat industrial untuk mengaktualisasikan ke segala potensi yang dimiliki suatu masyarakat dalam upayanya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian industrialisasi seringkali disamakan dengan pembangunan industri. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut memang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tingkat hidup yang lebih maju dan taraf hidup yang lebih bermutu. Dan sedangkan menurut Kumar 2011 menambahkan bahwa industrialisasi disertai 3 perubahan utama dalam proses produksi yaitu mekanisasi atau teknologi, yang kedua standarisasi, dan yang ketiga yaitu peniruan produk. Kemudian berdasarkan sejumlah definisi di atas, industrialisasi dapat dalam modul ini definisikan sebagai proses perubahan atau transformasi pola aktivitas dan struktur perekonomian dari yang berbasis pada sektor pertanian pada tahap peran industri menuju perekonomian yang berbasis sektor industri yang disertai dengan transportasi sosial. Proses tersebut terjadi karena adanya interaksi antara pengembangan teknologi, organisasi, institusi, sistem produksi, dan perdagangan antar negara. Selanjutnya, industrialisasi berperan sangat besar dalam memicu perkembangan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dalam hal ini, industri dipercaya sebagai sektor pemimpin dalam perekonomian. Perkembangan sektor industri akan meningkatkan permintaan bahan baku industri dan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Nah, di samping itu, industri yang semakin berkembang akibat proses industrialisasi juga akan semakin berkembang. Akibat proses industrialisasi juga akan semakin mendorong perkembangan sektor pendukung industri seperti sektor jasa transportasi, perikanan, dan atau keuangan. Nah, melalui mekanisme tersebut, industrialisasi akan mampu mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang merupakan salah satu pencerminan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian lanjut ke faktor-faktor industrialisasi. Nah, banyak pendapat mengenai tentang apa saja faktor-faktor industrialisasi. Yang pertama, menurut Gribler 1995 menyatakan bahwa faktor yang paling utama dalam menentukan industrialisasi di dunia adalah perubahan teknologi dan organisasi dalam proses industrialisasi. Nah, Gribler juga menggarisbawahi bahwa peran perubahan teknologi dan organisasi jauh lebih penting dibandingkan dengan peran ketersediaan sumber daya alam dan energi. Kemudian argumen Gribler tersebut didasari oleh 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, tanpa teknologi tidak akan ada sumber daya alam yang dapat diambil dan diolah menjadi input untuk aktivitas industri, atau setidaknya sumber daya alam yang dapat digunakan untuk input aktivitas industri sangat terbatas. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya alam untuk input produksi aktivitas industri merupakan fungsi dari teknologi eksplorasi dan produksi. Dan yang kedua, yaitu perkembangan teknologi dapat menyediakan barang substitusi bagi sejumlah produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada cukup banyak
negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa harus memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kemudian menurut Ford 2006 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi industrialisasi yang terjadi di suatu negara mencakup: yang pertama yaitu kemampuan dalam mengembangkan teknologi dan inovasi, dan yang kedua yaitu pertumbuhan pendapatan nasional per kapita, dan yang ketiga yaitu keberadaan sumber daya, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu kebijakan industri pemerintah. Dan yang kelima produktivitas sektor pertanian. Dan yang keenam yaitu luas pasar. Dan yang ketujuh yaitu perdagangan luar negeri. Selanjutnya ke fase-fase industrialisasi. Nah, untuk fase perkembangan tekstil dari tahun 1750 hingga 1820. Nah, pada masa ini aktivitas industri di dunia terkonsentrasi di Inggris serta Belgia dan Prancis. Fase ini ditandai dengan adanya perubahan struktural yang terjadi di Inggris dan mendorong peningkatan proporsi pendapatan nasional dan tenaga kerja sektor industri pada pertengahan abad ke-18. Dan kemudian salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan terkait keberhasilan industrialisasi di Inggris pada masa ini adalah kenaikan produktivitas pertanian yang dipicu oleh adanya mekanisme intensifikasi pertanian. Selanjutnya, dan faktor utama yang dianggap paling berpengaruh terhadap keberhasilan industrialisasi di Inggris pada masa saat ini adalah adanya upaya terus-menerus untuk mendorong perubahan teknologi industri. Nah, kemudian untuk fase perkembangan mesin uap, yaitu pada tahun 1870 hingga 1880. Nah, pada masa ini perkembangan industrialisasi global masih didominasi oleh Inggris dan Belgia serta Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Fase ini ditandai dengan kemunculan mesin-mesin dengan tenaga uap yang bersifat mobil seperti lokomotif dan kapal. Kemudian sementara itu sarana transportasi pada masa ini masih didominasi oleh angkutan darat dan angkutan melalui kanal-kanal. Inovasi utama pada masa ini antara lain produksi bahan baku industri atau produksi baja, kemudian sarana transportasi dan komunikasi seperti jalan kereta api dan telegram, dan sumber energi seperti gas, pembangunan industri kimia yang berbasis batu bara. Nah, kemudian untuk fase yang ketiga yaitu fase perkembangan industri berat, yaitu pada tahun 1850 hingga 1930. Nah, pada fase ini industrialisasi sangat dipengaruhi oleh pembangunan jalan kereta api, mesin uap, dan industri baja. Dan fase ini seringkali dianggap sebagai periode industrialisasi yang mengedepankan pembangunan industri yang bersifat aset intensif atau biasa disebut dengan smokestack intensif. Selanjutnya, pada masa ini jaringan kereta api dan kapal sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke benua yang tertinggal. Pada masa ini negara yang tergolong periphery countries menjadi basis perluasan pasar sekaligus menjadi pusat suplai makanan dan bahan baku negara industrialis. Kemudian perubahan teknologi mulai bermunculan pada industri pengolahan minyak bahan, sintesis, radio, dan telepon. Dan pada masa ini terjadi banyak kekecewaan terhadap proses akumulasi kapital yang diterapkan pada kapitalis dalam konteks industrialisasi yang menimbulkan ketimpangan ekonomi di berbagai negara. Selanjutnya pada fase keempat yaitu fase produksi atau konsumsi massal, yaitu pada tahun 1930 hingga 1980. Nah, pada masa ini industrialisasi menjadi sebuah fenomena global. Meskipun demikian, hanya sedikit negara yang mampu berperan utama dalam industri global. Pada fase ini produksi massal unit yang identik semakin berkembang dan mampu mendorong penurunan biaya dan harga serta memungkinkan terjadinya konsumsi massal. Dan di sektor infrastruktur, sarana transportasi dan komunikasi semakin terbangun, jalan raya dan mesin dengan sistem pembakaran internal seperti mobil dan bus, menggantikan kereta api sebagai sarana transportasi dominan, transportasi udara, dan jaringan komunikasi global seperti telepon, radio, dan TV. Kemudian beberapa elemen institusional yang mengawal pergerakan industri pada masa ini.
Yang pertama yaitu munculnya berbagai kebijakan yang dilandaskan pada pemikiran Keynesian. Yang kedua, inovasi institusional terkait kredit konsumsi berskala besar, pembangunan media massa mengakomodasi serikat pekerja dalam proses pencapaian pertumbuhan. Dan yang ketiga, munculnya kebijakan untuk mendorong terbentuknya pola pembangunan industri dan penggunaan sistem produksi yang memperhatikan lingkungan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan kemudian fase yang terakhir yaitu fase total quality production dari tahun 1980 hingga sekarang. Nah, pada masa ini industri global didominasi oleh negara-negara anggota OECD. Sarana transportasi dan komunikasi pada fase ini banyak ditompang oleh perkembangan yang pesat dari transportasi udara, jaringan, multimedia, internet maupun jaringan komunikasi lainnya. Dan kemudian pada masa ini industri yang menghasilkan produk-produk ramah lingkungan dan berbagai produk yang mengandalkan preferensi individu atau kelompok konsumen tertentu. Kebijakan ekonomi makro yang dominan pada masa ini adalah deregulasi ekonomi dan follow-up regulasi lingkungan terkait aktivitas industri. Bentuk inovasi institusi lainnya adalah terbentuknya jaringan-jaringan aktor yang berperan dalam industri global. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.